Gen Z, generasi canggih atau generasi paling rapuh dalam sejarah, lahir di era internet, tumbuh dengan gawai di tangan. Generasi Z disebut sebagai generasi paling cepat beradaptasi, tapi juga yang paling rentan krisis mental. Apakah kita benar-benar memahami siapa mereka dan apa dampaknya bagi masa depan dunia? Generasi Z, sering disebut Zoomers, adalah mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga ke 2012. Mereka adalah generasi pertama yang tidak pernah mengenal dunia tanpa internet, smartphone, dan media sosial. Sejak bayi, teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Meski disebut digital native, tidak semua Gen Z mahir memanfaatkan teknologi secara produktif. Banyak yang masih harus beradaptasi dengan literasi digital profesional di dunia kerja. Gen Z dikenal realistis dan pragmatis, tetapi mereka juga idealis dalam memperjuangkan nilai-nilai sosial seperti keadilan, keberagaman, dan lingkungan. Studi global menunjukkan Gen Z lebih fokus pada pendidikan dan karier sejak dini, dengan tingkat kehamilan remaja dan konsumsi alkohol yang lebih rendah dibanding generasi sebelumnya. Di Indonesia, Gen Z tumbuh dalam era ledakan internet dan media sosial. Mereka menguasai platform seperti Instagram, YouTube, hingga TikTok yang membentuk pola komunikasi dan ekspresi diri mereka. Meski nilai tradisional masih memengaruhi, Gen Z Indonesia semakin terbuka pada gagasan global dan lebih vokal, menyuarakan isu seperti kesehatan mental, kesetaraan gender, dan perubahan iklim. Paparan media sosial sejak dini membuat Gen Z terbiasa dengan validasi eksternal melalui likes dan komentar. Hal ini meningkatkan risiko anxiety, depresi, hingga FOMO fear of missing out. Meski begitu, mereka adalah generasi pertama yang berani bicara terbuka tentang mental health dan aktif mencari bantuan. Gen Z menghadapi persaingan ketat di pendidikan dan dunia kerja. Mereka harus mempersiapkan diri menghadapi era revolusi industri 4.0 yang menuntut skill digital tinggi. Mereka lebih adaptif terhadap pekerjaan remote dan lebih tertarik pada wirausaha berbasis teknologi. Gaya komunikasi mereka cepat, singkat, dan visual. Namun banyak orang tua menilai cara ini kurang menunjukkan empati. Mereka punya ribuan teman di dunia maya, tapi sering merasa kesepian di dunia nyata. Dalam hubungan percintaan, Gen Z lebih kritis dan sensitif terhadap isu toxic relationship. Banyak yang menunda pernikahan, lebih memilih membangun kemandirian dan hubungan sehat terlebih dahulu. Gen Z tak ragu bersuara tentang isu lingkungan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Mereka memanfaatkan media sosial sebagai alat advokasi yang kuat. Generasi ini lebih toleran terhadap perbedaan budaya, agama, dan gender. Namun, keterbukaan ini kadang memicu konflik identitas dan stres sosial. Teknologi adalah pedang bermata dua, mempercepat pembelajaran, namun juga memicu adiksi layar. Keseimbangan antara dunia digital dan dunia nyata menjadi tantangan terbesar. Self-care menjadi tren populer di kalangan Gen Z untuk menjaga kesehatan mental. Resiliensi emosional menjadi kunci untuk menghadapi dunia yang semakin kompetitif. Mereka mendorong transformasi sosial, dari budaya kerja fleksibel hingga tren wirausaha. Pilihan mereka menentukan arah pasar dan budaya dunia. Faktor biologis, seperti hormon dan neuroplasticity, memengaruhi cara Gen Z merespons stres. Lingkungan digital meninggalkan jejak dalam tubuh mereka, bahkan bisa diwariskan. Mereka akan menjadi pemimpin dunia di masa depan. Apakah mereka siap? Jika dikelola dengan baik, mereka adalah aset terbesar bangsa. Kita semua perlu memahami Gen Z, bukan untuk memuji atau menghakimi, tapi untuk berkolaborasi. Karena masa depan bukan hanya milik mereka, tapi juga kita semua. Apakah kita siap membantu generasi Z menavigasi dunia yang penuh ketidakpastian? Atau kita biarkan mereka berjalan sendirian? Klik subscribe, aktifkan lonceng, dan bagikan video ini sekarang. Yuk, bantu lebih banyak orang memahami generasi Z.